nih, masih kenal dengan saya nggak ya? Iya, perhatian. Betul, perkenalkan kembali, saya Prawatia, perawat yang berjaga dari jam 8 sampai jam 2 siang. Nah, di sini nih dengan Mbak siapa kalau boleh tahu nih? Salsa. Mbak Salsa. Mbak Salsa punya nama favorit nggak nih selain Salsa? Nggak ada, tapi sukanya dipanggil Mbak Salsa aja ya. Baik, Mbak Salsa sesuai dengan waktu yang kemarin, saya kan udah minta waktunya Mbak Salsa sebentar nih untuk berbincang-bincang sedikit lah ya, istilahnya seperti itu. Bagaimana nih perasaan Mbak Salsa hari ini? Lagi nggak sedikit bagus, tapi bagus. Gitu loh, oh ya. Tapi kadang rasa amarahnya itu masih ada nggak nih? Kalau misalnya tetangganya yang kemarin kan yang nyolot banget gitu, Masih. masih. Baik Mbak Salsa, untuk pertemuan hari ini nih, saya mau mengajarkan nih bagaimana caranya mengontrol atau meminta atau menolak dengan baik saat Mbak Salsa itu marah. Biasanya kalau Mbak Salsa marah, emosinya juga ikut kayak naik gitu kan. Nah, di sini saya akan mengajarkan caranya. Gitu. Untuk waktunya kurang lebih 5 sampai 10 menit. Apakah Mbak Salsa bersedia? Ya. Baiklah, saya langsung mulai aja ya Mbak ya. Nah, sebelumnya nih saya mau nanya, untuk kegiatan kemarin yang misal ngontrol marahnya, terus dilakukan dengan cara teknik nafas dalam atau memukul bantal, itu Mbak Salsa sudah lakukan belum ya? Sudah. Sudah, baik, itu sangat bagus sekali ya Mbak ya, kalau misal Mbak Salsa lakukan dengan rutin atau dengan baik gitu. Nah, sekarang nih saya mau nanya, misal Mbak Salsa lagi marah, terus bagaimana nih cara Mbak Salsa itu nolak atau menolak sesuatu, misal ada yang minta tolong gitu? Apakah Mbak Salsa langsung marah juga atau gimana? Iya, kalau saya nggak suka sama orangnya, saya pasti marah. Oh, seperti itu, langsung marah aja ya, nolaknya saya nggak mau gitu ini. Ya, nah bisa Mbak Salsa lagi marah terus Mbak Salsa mau menolak itu kan kadang katanya tadi Mbak Salsa kayak marah gitu kan, menolaknya kayak keras gitu kan. Nah, Mbak Salsa ini bisa nih mulai sekarang itu caranya tuh menolak dengan baik. Contohnya seperti ini, misal ada yang mau minta tolong, tapi Mbak Salsa emosinya lagi naik, lagi marah, tapi Mbak Salsa bisa nih mengucapkan kalimat kayak maaf ya, saya belum bisa melakukannya gitu. Nah, seperti itu Mbak, apakah Mbak Salsa paham? Iya. Paham. Nah, gimana nih contohin dulu? Misal ada yang minta tolong, gitu kan? Nah, kalau misalnya ada yang minta tolong, tapi itu Mbak Salsa nggak mau, tapi itu jangan menolak itu dengan marah-marah itu gimana? Maaf ya, saya tidak bisa. Iya, seperti itu. Itu lebih baik ya Mbak ya, daripada Mbaknya marah, Mbaknya muntah. Itu jangan ya mulai sekarang. Nah, sekarang ini saya juga mau mengajarkan nih bagaimana caranya meminta tolong dengan baik. Jadi biar apa? Biar orang lain juga nggak menarik atau nggak bikin Mbak Salsa juga marah gitu. Contohnya nih, kalau misal ada yang Mbak Salsa mau minta tolong ambilin minum atau minta tolong ambilin buku, itu caranya seperti ini, kayak ibu minta tolong ya diambilin minumnya sebentar, seperti itu. Jangan kayak minta tolong dong gitu, atau ambilin dong itu minumnya, seperti itu jangan ya mulai sekarang. Nah, kalau boleh tahu nih sebelumnya Mbak Salsa kalau mau minta tolong ambil itu seperti apa? Kayak gitu. Tolong dong, tahu langsung ambilin itu dong gitu, Langsung aja. ambilin gitu. Iya. Nah, mulai sekarang Mbak Salsa ubah ya, sebentar sedikit demi sedikit aja nggak apa-apa. Yang misal, jadi kalau Mbak Salsa mau ambil minum, tambahkan kata tolong, kayak mulai sekarang gitu ya. Tolong ya ambilin minumnya sebentar, seperti itu. Apakah Mbak Salsa bisa mengerti dari ucapan saya? Iya. Terus boleh coba praktikan, kalau misalnya ada Mbak Salsa mau minta tolong, Tolong dong ambilin minum. iya seperti itu. Itu salah satu contoh kecilnya ya. Tapi kalau misal untuk yang lain juga, yang penting ada kata tolongnya seperti itu. Mbak Salsa untuk pertemuan kita tadi untuk cara saya menyampaikannya. Bagaimana Mbak Salsa? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Jika tidak ada, bagaimana nih besok saya akan melakukan pertemuan kembali dengan Mbak Salsa untuk melakukan mungkin teknik-teknik yang lain gitu untuk mengurangi rasa marahnya Mbak Salsa. Apakah Mbak Salsa bersedia? Iya.
Baik, jika Mbak Sasa bersedia, besok saya kesini lagi di jam 10 seperti hari ini ya Mbak ya, untuk melakukan teknik atau mengasih tahu teknik yang lain biar Mbak Sasa itu nggak gampang marah gitu, mengontrol rasa marahnya seperti itu. Baik Mbak, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya izin pamit keluar ya untuk melakukan aktivitas yang lain. Terima kasih untuk waktunya, selamat beristirahat kembali ya Mbak ya. Terima kasih. Iya, permisi.